Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Wahidi Wicaksono. Di sini saya mau membahas tentang modul 2 data mining. Saya Muhammad Wahidi Wicaksono dengan NIM 202410102073 berasal dari kelas data mining 2. Oke. Di sini untuk yang pertama kita mau membahas soal-soal di sini modul 2 itu merupakan eksplorasi data menggunakan matplotlib. Yang pertama itu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training, kemudian data testing. Nah, dataset sendiri itu merupakan kumpulan data pada data mining yang memiliki atribut dan kelas tertentu. Nah, di data mining ini kan nanti kan data mining itu mencari sebuah ilmu atau melakukan penelitian sebuah ilmu. Nanti itu di situ ada perkiraan objek. Nah, perkiraan objeknya itu ada datanya, yaitu ada data training dan ada data testing. Nah, sesuai namanya, yaitu data training itu merupakan salah satu sampel dari dataset yang berisi itu pola prediksi algoritmanya. Jadi diprediksi datanya seperti itu. Nanti akan terjadi di dalam data training. Berdasarkan data testing, sesuai dengan namanya testing. Jadi itu merupakan sampel dari dataset yang mengecek data, mengecek algoritmanya, atau apakah akurasinya serta kesesuaiannya itu sudah tepat atau belum, seperti itu. Oke, jawaban nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, proses penyusunan dataset itu dimulai dari target dan tujuan. Nah, di sini juga tentu kita harus menentukan target yang kita akan capai apa dan tujuan dari kita melakukannya itu apa. Kemudian operasional metodologi. Ya, ini merupakan metodologi yang kita terapkan itu metodologi apa, dan operasionalnya juga. Yang ketiga itu memastikan pengulangan, reproduksi, akurasi, stabilitas data. Nah, ini nanti ya juga berhubungan dengan data training dan data testing yang kita sebutkan di awal tadi. Kemudian kita kumpulan data atau observasi data, kemudian kita proses data yang telah kita kumpulkan tersebut, kemudian kita sampling populasi data, collection plan-nya. Oke, kemudian yang ketiga, jelaskan makna atribut dataset iris, kemudian jelaskan pula makna kelas dataset iris. Dataset iris itu memiliki 4 atribut, yaitu ada petal width, petal length, sepal width, sepal length. Nah, petal itu apa, sepal itu apa? Nah, petal sendiri itu merupakan mahkota, sedangkan sepal itu merupakan kelopak. Nah, ini merupakan bunga, ya. Ini merupakan bunga, di mana petal itu yang tadi mahkota, sepal itu kelopak, gitu. Kemudian width sama length itu apa? Nah, width itu lebar, length itu panjang. Jadi di sini ada petal width. Petal width yaitu berarti lebar mahkota, kemudian petal length itu panjang mahkota, kemudian sepal width itu lebar kelopak, kemudian sepal length itu panjang kelopak. Nah, di dataset iris ini juga memiliki beberapa kelas, yaitu spesies name di sini ada Sentosa, nanti ada Sentosan, ada Virginica, kemudian ada versicolor. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada spesies yang tidak diketahui, itu unknown, gitu. Nanti dinamakan unknown. Nah, di sini ada. Nah, untuk indeksnya sendiri, sini indeksnya dimulai dari 0. Jadi petal width itu 0, petal length itu 1, petal length itu 1, kemudian sepal width itu 2, sepal length itu 3. Itu. Oke, kita lanjut ke soal. Lanjut soal nomor 4. Masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi, dinampi, pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, Sentosa, Versicolor, Virginica, Stan. Jadi kita disuruh membuat
array 2 dimensi, kemudian memisahkan array-nya itu sesuai kelas-kelasnya. Oke, kita langsung masuk ke code yang telah saya buat. Nah, nih. Nah, di sini pertama-tama saya mengimport NumPy, saya aliaskan np, kemudian mengimport matplotlib.pplot alias pl. Nah, di sini array-nya sudah saya kelompokkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada 4 kelas, yaitu Setosa, Vectinca, VertiColor, serta Unknown. Dan kemudian kita np atau nanti.array. Array-nya sini ada 2 dimensi dan indikasinya ini ada yang itu ada kurung-kurungnya sebanyak itu sehingga mengindikasikan 2 dimensi. Nah, ini sudah saya inputkan data iris tadi menjadi array nanti 2 dimensi seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima. Oke. Soal yang kelima, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk VertiColor, biru untuk Vectinca, dan kuning untuk unknown. Nah, ini kita disuruh membuat scatter plot, di mana scatter plot ini nanti berpasangan pada setiap kelas, kemudian ada warna-warna tersendiri untuk atributnya, yaitu Sentosa itu merah, hijau VertiColor, biru Vectinca, dan kuning untuk unknown. Oke, untuk pasangan pertama itu Sepaleng dan Petauwi. Langsung kita masuk ke code-nya. Nah, Sepaleng sendiri dan Petauwi. Oke, Sepaleng itu di sini itu sebagai indeksnya itu 3, kemudian petal width itu 0. Nah, ini sesuai dengan data irisnya tadi, di mana indeksnya ada 0, 1, 2, 3. Nah, nanti kan Sepaleng sama petal width, jadi indeksnya 3 sama 0. Nah, di sini Sepaleng berlaku sebagai X dan petal width itu sebagai Y. Nah, kemudian kita plot scatter, kemudian X, Y color itu untuk Setosa sendiri sesuai dengan soal nanti diberi warna merah, kemudian kita beri label Setosa. Nah, ini fungsinya untuk menamai Setosanya sendiri nanti. Terus kita lanjut ke Vectinca, ya sama, indeksnya sama, tinggal kita ganti di warnanya, kemudian VertiColor sama, unknown pun juga sama, indeksnya itu 3,6. Atau Sepaleng, petal width, Sepaleng X, petal width itu Y. Oke. Kemudian apa sih fungsi label-label di sini? Nah, nanti kan di scatter plot kan titik. Nah, di titik itu kan sudah diberi nama warna-warna sesuai dengan kelasnya. Nah, label ini berfungsi untuk keterangan warnanya itu. Jadi red itu Sentosa, blue itu Vectinca. Nah, berfungsi seperti itu. Kemudian di sini kita X label, Y labelnya. Jadi ini untuk memberi nama X labelnya yaitu Sepaleng, kemudian Y labelnya petal width, dan kita legend, kemudian show. Nah, untuk apa namanya, untuk kemudian di sini ada scatter plotnya. Scatter plotnya di sini ada sudah saya rankan seperti code yang di atas, di mana di sini Setosa itu warna merah, Vectinca itu warna biru, VertiColor warna hijau, unknown itu warna kuning. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian pasangan antara Sepal width dan Petalen. Nah,
pasangan dengan Cephalwid, Petaleng itu memiliki indeks. Cephalwid itu indeksnya 2, Petaleng itu indeksnya 1 sesuai dengan data iris yang tadi. Kemudian untuk warnanya itu tetap sama, tinggal kita tinggal ganti indeksnya karena di sini pasangannya berbeda. Kita tinggal ganti indeksnya, kemudian kita ganti X label sama Y labelnya. Jadi seperti ini, X labelnya ini, mohon maaf, X labelnya itu Cephalwid, kemudian Y labelnya itu Petaleng, dan data-datanya seperti ini. Scatter plotnya seperti ini. Untuk ke bawahnya pun sama, yaitu tinggal diganti indeksnya, kemudian diganti X label sama Y labelnya, kemudian untuk outputnya sendiri itu pun sama. Dan yang ke bawah pun sama. Seperti itu. Menyesuaikan pasangan, kemudian indeks, kemudian X label sama Y labelnya. Oke, langsung kita lanjut di sini. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Oke, kita disuruh menjelaskan mengenai scatter plot yang telah kita buat tadi atau output yang kita buat tadi. Nah, untuk pasangannya sendiri, untuk pasangan Cephaleng dan Petalwid sendiri itu di sini untuk petal atau untuk petal Petalwid dan Cephaleng di sini itu cenderung mengelompok sesuai jenisnya. Jadi untuk setosa itu kecenderungan mengelompoknya itu sesuai jenisnya, itu di sini, kemudian vertikal di sini, kemudian vertikal di sini, seperti itu. Oke, untuk Cephaleng atau panjang kelopaknya sendiri itu panjang kelopaknya sendiri itu di sini paling panjang itu ini, paling panjang itu Virginica. Kemudian untuk Petalwid atau lebar mahkotanya itu paling kecil itu setosa, seperti itu. Ke bawahnya pun sama. Di sini panjang Petaleng paling rendah, mahkota paling pendeknya itu setosa, kemudian lebar kelopaknya paling lebar itu juga setosa. Dan tetap pengelompokan itu cenderung ke sesama jenisnya. Kemudian di sini juga sama untuk Cephalwidnya atau lebar kelopaknya itu setosa. Kemudian untuk paling panjang mahkotanya itu tetap Virginica. Ya, untuk ke bawahnya pun sama, cara bacanya seperti itu. Oke, sama. Oke, kita lanjut soal saja. Soal yang ke-7. Perhatikan data yang berjenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Oke, berarti tetap di scatter plot yang tadi. Saya contohkan satu saja karena ke bawahnya pun sama. Nah, ini aja. Ini saya beri cara meramalnya. Jadi gini. Di sini kan sudah saya beri keterangan yang sesuai warnanya gitu. Jadi jika area sebelah sini itu karena banyak kebelakangan merah, jadi bisa diramalkan sebelah sini itu areanya setosa, kemudian berlanjut kalau yang ini itu areanya vertikaler, kemudian Virginica. Jadi cara meramalnya seperti itu sesuai dengan keterangan warna dan keterangan di sini gitu. Jadi karena di sini mengelompoknya sesama jenis dan di range yang hampir berdekatan gitu. Jadi di sini itu kayak areanya setosa, kemudian vertikaler, kemudian
Virginica. Nah, untuk unknown sendiri itu menyebar, tapi kita lihat untuk Petalwit dan Zeppelin itu menyebar. Oke, ke bawahnya pun ternyata kurang lebih sama, yaitu kita meramalnya itu sesuai dengan ini yang warna-warnanya itu di area sini itu kemungkinan besar Sentosa, kemudian area sini Versicolor, kemudian area situ Virginia. Oke, kurang lebih seperti itu ke bawahnya. Oke, kita lanjut soal ke 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berklase Sentosa, Versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Sentosa, hijau untuk Versicolor, biru untuk Virginica. Gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nanti untuk mempermudah tugas Anda. Nah, di sini sudah saya buat. Nah, yang pertama kita import seperti yang tadi matplotlib, plot alias PL, kemudian import nanti alias nanti. Kemudian untuk X-nya sendiri itu kita buat array-nya nampi.array petalwidth, petalength, zeppelwidth, zeppelin. Nah, data length Sentosa. Kemudian di sini ada PL di plotnya itu Sentosa, ketika Versicolor dengan warna-warna red, blue, green, kemudian di sana ada labelnya juga. Nah, bedanya scatter plot sama apa tadi? Scatter plot sama paralel koordinat plot itu ya hanya terletak pada ininya. Kurang lebih untuk caranya itu sama, cuma bedanya itu kalau di sini itu titik, kalau di sini di sini itu garis. Jadi kalau scatter plot itu titik, kalau ini itu garis. Nah, dengan code yang seperti ini nanti jika dirankan untuk outputnya sendiri itu seperti ini. Oke, kita lanjut soal saja biar jelas. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Oke. Oh, ini salah ya. Seharusnya itu paralel koordinat plot, karena scatter plot itu sudah sudah dibahas di soal sebelumnya. Nah, oke, langsung kita bahas. Untuk pengelompokannya sendiri di sini itu ada data-data yang bertumpuk dan ada data-data yang renggang atau tidak bertumpuk di sini. Nah, untuk pengelompokannya sendiri di sini menurut saya pengelompokan yang paling baik itu di sini, karena di sini ada range atau ada jaraknya sehingga terlihat jelas di sini jarak antar datanya. Dan sedangkan di petaleng itu yang baik, kemudian yang zeppelwidth ini bertumpuk sehingga di sini membingungkan. Jadi seperti itu. Untuk pengelompokannya pun seperti itu. Jadi di sini untuk kesimpulannya itu di sini pengelompokan data yang baik itu terletak di petaleng, sedangkan yang bertumpuk itu di zeppelwidth itu nanti ada penumpukan data sehingga nanti akan mempersulit kita. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.